Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Nama saya Rifa Melani dari jurusan Pendidikan Agama Islam tahun 2023. Di sini saya akan membahas artikel ilmiah yang telah saya buat. Namun sebelum itu saya ingin berterima kasih kepada Bapak Heru Pratikno yang telah membimbing saya dalam pembuatan artikel ilmiah. Artikel yang saya buat berjudul Kesantunan Berbahasa pada Lingkungan Sekitar. Poin yang saya akan bahas mengenai abstrak, pendahuluan, metodologi penelitian, hasil dan pembahasan, serta kesimpulan. Abstrak, bahwa kesan berbahasa dapat mempengaruhi pandangan seseorang terhadap diri sendiri. Cara seseorang berbicara dan berinteraksi dengan orang lain dapat mencerminkan tingkat kepercayaan diri, kemampuan berkomunikasi, dan tingkat kemandirian. Jika seseorang menggunakan bahasa yang sopan, jelas, dan efektif, mereka mungkin lebih cenderung memiliki pandangan yang positif terhadap diri sendiri. Karena hal itu dapat meningkatkan kepercayaan diri dan memberikan kesan yang baik kepada orang lain. Sebaliknya, penggunaan bahasa yang kasar, tidak sopan, atau tidak jelas dapat menimbulkan keraguan diri dan mempengaruhi pandangan negatif terhadap diri sendiri. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui analisis kesantunan berbahasa dalam interaksi sosial. Metodologi penelitian menggunakan metode kuantitatif dengan analisis deskriptif. Adapun data koresponden 29 remaja di Desa Gandasari. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa remaja Gandasari memahami kesantunan berbahasa dan menyadari bahwa kesantunan berbahasa dalam interaksi sosial dapat menjalin hubungan yang baik dengan orang lain. Kata kunci dalam artikel ilmiah yang saya buat adalah kesantunan berbahasa, remaja, serta lingkungan sekitar. Komunikasi mencerminkan kesopanan bahasa, masyarakat mematuhi standar budaya ketika berkomunikasi, tetapi melakukan lebih dari sekadar mengungkapkan pendapat. Penggunaan bahasa dalam komunikasi dan aspek budaya masyarakat tempat kita tinggal harus sesuai satu sama lain. Ketika seseorang menggunakan bahasa yang berbeda dari apa yang dianggap sesuai dengan budayanya, ia akan kehilangan nilai dan dicap sebagai orang yang sombong, naif, egois, atau bahkan tidak beradab. Berdasarkan responden yang telah saya dapat, terdapat 29 orang yang diketahui jenis kelamin serta usia responden. Penggolongan identitas responden dilakukan untuk mengetahui gambaran responden yang menjadi objek penelitian secara akurat. Responden berjenis kelamin laki-laki sebanyak 14 orang, sedangkan perempuan sebanyak 15 orang. Jumlah responden tersebut menunjukkan kondisi yang didominasi oleh perempuan. Penelitian ini diperoleh bahwa usia termuda yang mengisi kuesioner yaitu berusia 11 tahun, sedangkan usia tertua berusia 21 tahun. Dalam penelitian ini, penulis mengamati dua hal yang menjadi pokok bahasan, yaitu kesantunan berbahasa dan pengaruh berbahasa di kalangan remaja, khususnya di lingkungan Desa Gandasari. Apakah Anda mengerti maksud kesantunan berbahasa? 29 orang menjawab ya dengan persentase 100%. Apakah Anda merasa bahwa kesan berbahasa mempunyai dampak positif atau negatif dalam berbagai situasi? 21 orang menjawab ya, 2 orang menjawab tidak, dan 6 orang menjawab terkadang. Apakah Anda sering menggunakan bahasa yang sopan kepada orang yang lebih tua? 26 orang menjawab iya, 3 orang menjawab terkadang. Menurut Anda, perlukah penggunaan bahasa santun di lingkungan sekitar? 26 orang menjawab iya, 3 orang menjawab terkadang. Menurut Anda, apakah lingkungan sekitar Anda banyak penggunaan bahasa santun? 24 orang menjawab terkadang dan 5 orang menjawab iya. Menurut Anda, apakah Anda sudah menerapkan bahasa yang santun di lingkungan sekitar? 14 orang mengatakan ya, 15 orang mengatakan terkadang. Kesimpulan. Penanaman karakter melalui kesantunan berbahasa sangatlah penting diajarkan pada anak sejak dini, baik itu dalam lingkungan sekitar maupun keluarga, yaitu dengan menjadi contoh yang baik dalam penggunaan bahasa yang sopan.
Berdasarkan perhitungan di atas menunjukkan bahwa remaja Ganasari sudah mengerti akan kesantunan berbahasa serta sadar bahwa kesantunan berbahasa dalam interaksi sosial dapat membangun hubungan baik dengan orang lain. Sementara penggunaan bahasa santun di lingkungan sekitar belum menerapkan semua, terutama pada anak kecil karena kurangnya penanaman kesantunan berbahasa serta akibat dari lingkungan sekitar sehingga anak kecil mencontohnya. Beberapa faktor penyebab seseorang tidak menerapkan bahasa yang santun lingkungan keluarga, teman, lingkungan sekitar, sosial media, pergaulan bebas, HP, dan sebagainya. Sekian penjelasan artikel yang telah saya buat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.